manajemen dakwah. Di sini tujuan saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di perkuliahan semester 2 mata kuliah sosial. Nah, berikut ini pemaparan materi yang akan saya jelaskan tentang kelompok sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian kelompok sosial. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. 1. Suarjono Suekanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan dua manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara feedback atau timbal balik dan saling memengaruhi. 2. Menurut Paul B. Hartono dan Kester Elhan, kelompok sosial merupakan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya yang saling berinteraksi. 3. Menurut Hendro Puspito, kelompok sosial sebagai suatu kumpulan nyata, teratur dan tetap dari individu-individu yang melaksanakan perannya secara berkaitan guna untuk mencapai tujuan bersama. Berikut ini merupakan cuplikan contoh dari kelompok sosial. Bahwa kelompok sosial antar individu yang saling berinteraksi dengan sarana menjalin hubungan yang saling mempengaruhi. Dengan demikian, di antara individu-individu tersebut akan timbul rasa hubungan yang lebih erat dan perasaan yang sama serta pola perilaku yang sama. Teman-teman, di sini bisa kita ketahui, hubungan dalam kelompok sosial biasanya memiliki sifat timbal balik. Akan tetapi, tidak semua kumpulan individu bisa disebut sebagai kelompok sosial. Di sini terdapat ciri-ciri tertentu agar suatu kumpulan bisa disebut sebagai kelompok sosial. Pertama, partisipasi aktif. Partisipasi aktif adalah kesadaran dari setiap individu dalam kelompok sosial bahwa dirinya bagian dari kelompok tersebut, sehingga ia akan aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. 2. Misalnya, setiap individu memiliki kesamaan tujuan hidup, cita-cita yang sama, kesamaan karakter fisik, atau kesamaan lainnya. 3. Adanya kegiatan yang dilakukan bersama. Adanya aktivitas yang dilakukan bersama semua anggota, dengan demikian akan terciptanya interaksi pola pikir perilaku yang aktif dari semua individu yang tergabung. Teman-teman, selanjutnya kita akan melihat salah satu contoh kelompok sosial, yang mana hubungan antar individu yang satu dengan individu lainnya. Kelompok sosial bisa kita temui di sekitar kita, baik yang terbentuk sengaja maupun tidak. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan khas. Nah, teman-teman, kelompok sosial pasti memiliki perbedaan khas. Perbedaan adalah jalan utama untuk saling memahami. Perbedaan khusus yang tidak bisa disamakan, akan tetapi suatu perbedaan adalah jalan bagaimana kita menyatukan perbedaan. Perbedaan khusus yang tidak harus diperdebatkan, bahkan suatu masalah yang harus dipermasalahkan akan tetapi dengan adanya perdebatan, kita cukup tahu bahwa itulah yang membuat kita bisa saling memahami. Bahkan perbedaan itu hal yang membuat suatu permasalahan terpecahkan dengan berpandangan yang tidak menonton ke satu pandangan, hingga suatu pandangan yang berbeda bisa disatukan mengeluarkan hasil yang sangat efektif tanpa mempermasalahkan perbedaan tersebut dan mengurangi kesalahan pahaman yang membuat kita bisa saling berselisih yang menghasilkan dan konflik kepentingan. Seperti yang kita lihat, seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang, orang lebih suka mempermasalahkan perbedaan yang secara pemikiran mereka sudah tahu tidak ada yang sama, baik bentuk rupa atau berpendapat dari lain sebagainya. Akan tetapi masih saja terus mempermasalahkan. Nah, itu tadi dari pemaparan materi saya tersebut. Baik dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.